komunikasi dalam daerah yang terbatas. Artinya, jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Dalam jaringan LAN, biasanya ditemukan kabel UTP, hub, switch, maupun router. Jaringan pada area yang terbatas tersebut biasanya merupakan jaringan LAN. Contoh dari jaringan ini adalah komputer-komputer di sekolah, perusahaan, atau warung internet. LAN mempunyai beberapa karakteristik yang mudah untuk diidentifikasi. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, tidak menggunakan jaringan telekomunikasi dari operator tambahan. Kedua, jaringan LAN biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Ketiga, administrasi pada jaringan LAN dilakukan melalui administrasi lokal. Keempat, di dalam jaringan LAN biasanya terdapat satu komputer yang berfungsi sebagai server yang bertugas untuk mengatur sistem agar berjalan normal. Selanjutnya, apa itu fungsi LAN? Mari simak penjelasan berikut. LAN memiliki banyak fungsi. Di antaranya, yang pertama, menghubungkan dua komputer atau lebih. Kedua, memindahkan file dan satu komputer ke komputer lainnya. Yang ketiga, sharing printer dan remote komputer. Yang keempat, LAN chatting. Selanjutnya, apa aja sih manfaat dari LAN? Manfaat dari LAN itu banyak. Berikut beberapa manfaat dari LAN. Yang pertama, memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Yang kedua, membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date. Yang ketiga, membantu mempercepat proses membagi data. Yang keempat, membantu usaha dalam melayani klien mereka secara efektif. Yang kelima, menghemat kapasitas atau memori media penyimpanan atau hard disk. Sudah tahu kan sekarang apa aja manfaat dari LAN? Oke, baiklah, mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang apa aja sih kelemahan dan kelebihan dari LAN itu? Kelemahan LAN, yang pertama, jika banyak PC yang terhubung, jaringan LAN akan lambat. Yang kedua, jaringan harus dirancang untuk multi-user. Yang ketiga, karena semua komputer atau PC terhubung dalam satu jaringan atau topologi, maka ketika salah satu terinfeksi virus, komputer lainnya juga akan bervirus. Yang keempat, sistemnya menggunakan satu jaringan, maka masih ada kemungkinan jaringan bisa diretas. Yang kelima, LAN begitu lambat di speed modemnya. Nah, itu kelemahan dan kelebihannya. Tapi kalau dibanding dengan kelebihannya, lebih banyak kelebihannya loh. Yang pertama, dapat melakukan atau menggunakan penggunanya sumber daya bersama-sama. Yang kedua, tidak menggunakan banyak kabel. Yang ketiga, melakukan transfer file melalui suatu server pengatur keluar masuk informasi adalah hal yang memungkinkan. Yang keempat, penggunaan dengan LAN dapat membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien. Yang kelima, sistem yang terhubung ke terminal lebih banyak. Yang keenam, jaringan LAN tidak membutuhkan operator. Yang ketujuh, jaringan LAN dapat mengcopy data antar komputer dengan cepat. Yang kedelapan, jaringan LAN dapat dengan beberapa termasuk serat optik. Nah, lebih banyak kelebihannya bukan? Selanjutnya ada topologi LAN. Apa itu topologi LAN? Topologi adalah cara stasiun atau host node saling dihubungkan, atau metode yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya. Apa aja sih topologi LAN? Macam-macam topologi. Yang kesatu ada topologi bus, yaitu semua perangkat yang terhubung ke kabel backbone, contohnya sistem Ethernet. Yang kedua topologi ring, semua perangkat terhubung antara satu sama lain. Yang ketiga topologi star atau bintang, yaitu semua perangkat terhubung ke perangkat hub pusat. Kesatu ada gambar topologi bus, yang kedua ada gambar topologi ring, dan yang ketiga ada gambar star atau bintang. Selanjutnya ada komponen dan prinsip LAN. Komponen-komponen yang pertama yaitu ada node-node. Node-node adalah titik yang dapat menghasilkan input data. Komponen yang kedua yaitu host. Host adalah jaringan yang menggunakan pola tidak terpusat. Selanjutnya ada prinsip kerja LAN. Prinsip kerja LAN yang pertama itu ada link-link. Link-link adalah jalur transmisi data atau informasi antar node. Dan yang kedua ada server atau workstation. Server atau workstation adalah jaringan yang tidak terpusat. Apa sajakah peralatan dan perangkat LAN? Peralatan dan perangkat LAN atau Local Area Network di antaranya. Yang pertama, kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair. Kabel UTP merupakan kabel khusus yang digunakan untuk transisi. Yang kedua, konektor RJ45 atau Register Jack 45. Konektor RJ45 merupakan konektor pada topologi jaringan komputer LAN
atau Local Area Network, dan topologi jaringan lainnya. Yang ketiga, tang crimping. Tang crimping merupakan tang yang digunakan untuk memasang konektor RJ45 dengan kabel UTP. Yang keempat, kartu jaringan. Kartu jaringan merupakan penghubung antara komputer dan jaringan. Yang kelima, switch. Switch berfungsi untuk menyatukan komputer client atau workstation menjadi jaringan yang dihubungkan dengan komputer server. Dan yang terakhir atau yang keenam, kabel tester. Kabel tester merupakan alat untuk mengecek UTP yang dipasang ke konektor RJ45.